Baik, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan buat video Q&A bersama Angga. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan semeton yang ada di komentar YouTube. Biasanya kan saya balas satu persatu. Sekarang saya akan buatkan video agar lebih banyak lah yang bisa tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan semeton yang ada di komentar YouTube. Oke, untuk pertanyaan pertama kita langsung saja tanyakan. Ini ada pertanyaan dari Agus Yoga. Beli mau nanya, kalau bantang tengah layangan yang pakai tieng bungkulan nike, tieng napi ada nih? Tieng bungkulan? Berarti nggak ada tieng khusus ya, artinya tieng biasa. Tieng biasa tapi yang kecil lah. Tergantung layang juga. Oh, artinya mungkin kita bisa kasih kriterianya aja ya. Kalau tieng untuk bantang tengah itu mungkin yang dicari itu tiengnya tieng biasa, tieng apa aja, asalkan yang pertama ringan. Pertama ringan. Kedua kuat dan juga lurus. Lurus. Jadi yang asalkan yang pertama itu ringan, seringan-ringan mungkin, sekecil-kecil mungkin, lurus dan kuat. Ya, terserah tiengnya tieng apa atau bambunya bambu apa, yang penting ringan, lurus dan kuat. Itu aja sih, nggak ada bambu khusus. Nggak ada bambu khusus. Oke, itu sudah terjawab satu. Yang kedua dari Putra Official. Kalau layangan kuir, kondonya harus berat apa tidak, Beli? Harus sih. Harus ya. Tapi kalau gininya, kalau kibulnya agak lemot, harus berat. Tapi kalau kibulnya udah lemot, mungkin nggak bisa kok kayak disimpan berat. Kalau kibornya itu istilahnya kurang lemas atau kurang lentur, kondonya harus berat ya. Tapi kalau udah lenturnya bagus, bisa kok kondonya nggak terlalu berat itu. Tapi kan kecenderungan kondo itu biasanya berat ya. Berat. Ya, kecenderungan emang harus berat biar layangan itu kenapa? Kalau misalnya kondonya terlalu ringan itu gimana nggak? Kalau kondo terlalu ringan tuh ngamuk layangnya. Ngamuk ya. Makanya kalau untuk kuir itu kondonya cenderung harus berat lah. Tapi jangan terlalu berat juga. Sesuaikan sama ukur layang juga. Oke. Makanya biasanya kalau di kuno-kuno layangan tuh, kalau layang udah jadi pun pasti isi kayak timah itu ya, kayak pemberat tambahan ya. Itulah diatur, kalau terlalu berat dikurangi, kalau kurang berat ditambah lagi kayak biasa timah atau besi gitu. Oke, jadi itu jawabannya. Pertanyaan yang ketiga dari 9B16_ Putu Wiguna Mahadi. Oke, pertanyaannya, Beli pakai velcro gitu kuat gak kalau kena angin badai? Ini pertanyaannya untuk layang kelepuk atau layang yang lain juga bisa. Kalau layang yang pakai velcro itu kalau kena angin kencang atau angin badai itu kuat gak? Kuat sih. Kuat ya? Asalkan gininya, jaret-jaretnya sama velcro yang dipantang itu harus kuat. Intinya selain dilem juga harus dijahit. Yang di kain dijahit, yang di gininya cukup, yang dibantang cukup dikit. Yang dibantangnya itu cukup dililit aja. Jadinya lepas kuat. Jadinya jangan cuma dilem aja. Kalau cuma dilem aja nggak kuat ya, pasti lepas. Tapi kalau udah dijahit, yang di velcro yang nempel di kain dijahit, terus yang nempel di bantang juga diikat, dililit, pasti kuat. Nggak ada masalah sama angin badai. Kalau ngintip beliau mungkin remuk. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Andra Channel 78. Kak mau tanya, kok layangan jangan knockdown kan berat, tapi kok bisa terbang? Gimana Kak? Faktor angin mungkin. Faktor angin. Berangkat berat tuh? Enggak sih. Berat lah, bisa terbang. Ya mungkin karena anginnya lah. Ya. Angin. Ya tapi sebenarnya
pesawat lebih berat, saya juga terbang. Tapi mungkin kan karena udah gini ya, buat layar lu kan nggak sembarangan. Udah ada sikutnya gitu kan. Kalau asal-asalan juga buatnya sikutnya nggak bener, nggak juga bisa naik kan. Nggak juga bisa naik. Kenapa bisa naik ya? Karena ada sikutnya, ada pakem-pakemnya lah. Untuk buat layangan tuh, makanya layang besar pun bisa naik. Tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Putu Waisnamo. Swastiastu beli ampura niki tiang jagi metaken. Berapa senti sih ketebalan palet tatakan bantang boh? Terus apakah sama lentur bantang penaplek dengan bantang bohnya? Ampura niki wawu melajah. Untuk gininya palonya tebalnya paling 1 senti lah. 1 senti ya. Itu untuk layangan 3 sampai 4 bisa kayak gitu. Cuma tergantung gini juga, kembali lagi ke bambunya. Kembali lagi ke bambunya. Kalau bambunya udah kuat, mungkin bisa lebih tipis. Berarti rata-rata 1 senti ya. Kalau layangnya agak besar, tebal lagi ya. Kalau untuk 4 palingan 1,5. berarti kalau sampai lebih dari setengah tuh 1,5 jarang ya. Jarak layangan 5, 6 Gitu ya. bisa sampai 3 cm ya. Oke. Soalnya dia panjang. Jadi untuk gininya Untuk penaplek bohnya lebih lentur dari boh. lebih lentur dari bantang boh. Untuk bantang penapleknya. Biar dia ikut untuk bohnya. Oke. Biar dilawan boh. Oke, siap. Jadi untuk bantang penapleknya itu tentunya lebih lentur dari bantang boh biar bisa ngikut, biar enggak dilawan bantang bohnya ya. Oke. Sudah jelas. Selanjutnya ini dari Adi Setiawan. Izin metakon dek ton. Man layangan bebean ngelok ngamuk ternya ngangsah tegah apa penyebabnya beli. Jadi pertanyaan ini, kalau layang bebean tuh ngeloknya ngamuk, nggak mau naik dengan bagus, itu apa penyebabnya? Kalau bebean kurang paham Ya. tapi palingan Tapi kira-kira gimana tuh? entah di bangkang atau sama ekornya. Itu ya sih. Kalau lihat naiknya mungkin bisa neka kurangnya. Berarti kalau Banyak faktor ngamuk bebean. bebean tuh faktor ngamuk nggak mau naik tuh banyak ya. Tapi biasanya kan di bangkiangnya tuh lah, di bantang bangkiang tuh ya, atau ekor tuh biasanya. Kalau ada video naik kan kena ekornya kurang kekah. Ya. Berarti kembali lagi mungkin bisa diservis, mungkin bangkiangnya mungkin terlalu kekeh, terlalu kaku ya. Terlalu kekeh atau terlalu lemah. Berarti kalau dibilang sama lekus dulu kan juga di bangkiangnya ya. Paling riskan tuh sama di ekor, mungkin terlalu kaku atau terlalu lemas. Oke, itu untuk bebean. Ini pertanyaan selanjutnya dari Gede Komang Swardike. Beli mataken kide. Tiang marah-marah soal engken carane nukup kibul layangan kuir beli, terutama di bagian gleber. Banyak kembali posisi yang nukup kok tidak lengkung sehingga kembali. Ngerti ya? Jadi ini pertanyaannya, gimana cara nukup layangan kuir di bagian ekornya, di bagian glebernya, biar posisinya itu bisa kembali, biar gak lengkungnya itu gimana ya? Biar gak tetap lengkung gitu. Ya, gimana tuh nggak? Di gini ya, di velcro ini. Di pull velcro boleh, di lebar tuh. Di ujung-ujungnya boleh. Oke. Itu ya sih, velcro ya. intinya. Berarti ini kemungkinan dia tuh gimana nggak? Kok nggak mau kembali nggak? Di itu dah di tempat lebar kan full lim tuh. Berarti di ekor, di batang ekor yang paling bawah tuh ya? Itu dah full lim. Oh, di makanya lim. nggak kembali Makanya dia. Dipegang kain. Karena dia dengkup tuh pas dilengkung, di lim, kan nggak mau kembali ya? Apalagi dah diisi kain tuh. Apalagi dah diisi kain. Berarti ya emang di bagian ekornya tuh dikasih velcro ya? Dikasih velcro. Ya nanti ya video gininya prakteknya. Video prakteknya ya. Ada dua lah, mau full velcro atau yang setengah-setengah. Oke. Berarti
kalau maksudnya dari velcro-nya di samping tuh gimana? Dari velcro-nya sampai samping itu dari apa namanya itu ujung lace sampai ke knot-down yang nomor satu lah, dua lah. Pakai velcro. Kalau di yang tengah itu itu enggak, oh bisa juga. Bisa juga. Artinya biar ada dia Ada space apa, untuk kembali, kembali ya. ya, untuk kembali. Ya walaupun dikit lah, Oke. dengan gampang bawahnya. Oke, siap-siap. Udah berarti intinya pakai velcro. Kalau di lem semuanya kan emang susah ya. Kita lihat lagi apakah masih ada. Oke, udah semua. Mungkin satu lagi nih dari Rasa Hadis. Open order gak men? Nah, gimana nih? Musim layangan kan udah mulai nih nggak? Udah open order gak? Udah buka penorder. Udah buka open order, layangan apa aja bisa di order? Bebean, picukan, jangar sama kuir. Kuir. Kalau celepuk bisa? Cepuk mungkin masih gini, masih skip. Di skip. Ah, Sementara mungkin itu ya layang-layang yang knockdown yang besar ya. enggak besar sih, yang ya itu aja dah. Yang itu aja. 4 layang. Kalau yang plastik? Pasti bisa. Bisa juga? Bisa. Oke. Berarti ukurannya berapa aja boleh kan? Dari 2 meter lah. Dari 2 meter lah. Biar gampang jadi naiknya. Jadi untuk smartphone yang mau order layangan, bebean, picukan, kuir atau jangan bisa DM IG-nya Ngadi tanggal 188 underscore Bali. Oke, untuk Q&A kali ini mungkin itu aja, karena yang lihat itu aja pertanyaan yang sepertinya belum dijawab dan juga penting untuk di-share. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan seputar layangan yang lainnya yang mau dibikinin video seperti ini biar lebih biar lebih bisa semua orang lah lihat. Kalau dibalas di komen satu-satu itu kan mungkin ada yang baca komen, ada yang enggak kan gitu. Kalau dibuat video kayak gini kan banyak orang lah bisa nonton gitu. Jadi teman-teman bisa komen aja di YouTube, tanya-tanya seputar layangan apapun itu. Nanti jika pertanyaannya bagus gitu, next video kita akan buatkan lagi, kita akan jawab lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di next video. Sukses semua.